Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih berikan kita istiqomah dalam menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi, mencari ilmu. Karena mencari ilmu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki, perempuan, tua, muda, tanpa batas. Dan alhamdulillah sholawat dan salam juga tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh pengikutnya. Insya Allah kita semua kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan membahas sedikit tentang salah satu sifat yang harus dimiliki oleh setiap manusia, adalah sifat khauf. Khauf, apa itu khauf? Takut ya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itulah hanya ulama. Ayat yang tadi sudah kita baca 175. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya zalikumus syaiton itu adalah syaitan. Yukhawwifu, yang telah memberikan rasa takut atau menakut-nakuti dengan kawan-kawannya, maksudnya adalah teman-teman setan, yaitu orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah hanya kepada Allah. Jadi sifat takut ini adalah bagian strategi setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, itu ada ya. Janganlah kalian semua mengikuti garis-garis besar haluan setan. Khutuwat itu ya, SOP. Jadi setan tuh siapa punya SOP juga. Bagaimana cara untuk manusia itu supaya melanggar, manusia itu supaya terjebak. Iya, khutuwat, langkah-langkah, undang-undang, strategi setan, jangan kita ikuti. Nah, salah satu yang setan lakukan adalah menanamkan kepada setiap manusia rasa takut, kekhawatiran. Nah, itu bagian daripada strategi setan. Makanya rasa takut itulah yang kita harus buang. Takut kepada siapa? Mestinya hanya takut kepada Allah. Titik. Nah, makanya ketika ada orang misalnya yang takut kepada apa tuh, hantu, apa namanya, kuntilanak, setan-setan yang itu. Nah, kalau saya pribadi memang selama ini belum pernah ngelihat. Nah, kenapa? Karena memang nggak ada. Setan itu tidak kelihatan. Iya. Nih, kan awalnya kalimat itu namanya jin. Ya. Jin, jannah. Jin artinya itu memang tersembunyi, tidak kelihatan. Jinnun. Wa ma khalaqtul jinna, ya. Tidak kami ciptakan jin.
Jin itu siapa? Diciptakan dari api dan tidak terlihat, tersembunyi maknanya. Makanya ibu hamil itu apa namanya? Janin. Itu berasal kata dari jannah, janin. Tersembunyi, nggak kelihatan di dalam. Apalagi kalimat-kalimat yang sama dengan jin? Junun. Apa junun? Masa nggak paham? Junun. Bukan. Junun. Itu junub. Dasar junun. Junun nggak paham? Biasa. Junun. Nabi Muhammad, orang-orang kafir kalau kepada Nabi kan junun. Gila. Junun gila artinya. Ada apa kaitannya dengan jannah? Bisa junun maknanya gila. Kenapa? Karena dia juga tertutup. Majnun. Iya, benar, majnun. Orangnya junun. Itu dari kalimat junun. Iya, jannah. Junun ini kalimat. Jadi gini ya, junun itu kalimat apa sih namanya? Benda. Junun. Jannah, junun. Majnun itu orangnya. Yang ya pantas saya pikir kalimatnya majnun gitu ya. Junun majnun sama. Pantas pada bingung, kok belum pernah dengar, padahal kan udah biasa. Majnun lo kan gitu ya. Iya. Apa kaitannya dengan jannah tersembunyi? Akalnya tertutup dia. Tertutupi akalnya sehingga tidak berfungsi lagi. Dia bebas dari hukum karena sudah tertutup. Nah, itulah makna jin, jannah. Jadi kalau ada orang katanya ngelihat apa ya, itu tidak ada. Apakah betul terlihat? Bisa terlihat, bisa. Orang-orang tertentu bisa. Jin itu ada yang taat kepada Allah, ada yang ingkar kepada Allah. Awas, ada dua. Di zaman Nabiullah Sulaiman taat. Di zaman Nabi Muhammad dia mendengarkan Al-Quran, mendengarkan bacaan Nabiullah Daud, bahkan ikut sholat. Jadi jin ada, kalau di istilah sekarang ada jin Islam katanya. Nah, itu berarti ada yang taat. Nah, yang tidak taat itulah istilahnya berganti menjadi syaitan. Ya, syaitan. Nah, saat dulu di zaman Nabiullah Adam, iblis. Fasajadu illa iblis. Iblis ini general manajernya lah, GM-nya lah gitu ya. Nah, anak buahnya ini di bawah nih setan. Iya, biangnya. Itu istilahnya. Nah, bagaimana kalau ada orang penyakit panas lalu sampai dia, kalau kata orang sini, kesurupan, masuk gitu kan ya, masuk. Jadi dia ngomongnya ini, ngakunya si ini yang udah meninggal bertahun-tahun. Itulah yang disebut dengan namanya jin qarin. Dalam Al-Quran ada namanya jin qarin. Wa huwa lahu qarin. Qarin itu artinya menemani. Qarin ya, qarin. Apa tuh jin qarin? Jin qarin itu adalah jin yang Allah kirimkan kepada setiap manusia, ngikutin manusia sejak lahir sampai dia manusia wafat. Jinnya enggak meninggal, enggak mati. Jadi dia akan persis seperti yang diikuti setiap manusia, ada, termasuk saya ini. Ada. Nah, saat saya meninggal, jinnya tetap masih ada. Lalu dia ada orang terkena penyakit panas masuk, lalu dia ngomong, saya Sujai, gitu. Persis iya yang apa gaya-gaya saya. Iya, cara bicaranya saya betul ada. Itulah bukan saya, tapi itu jin. Jin yang memang dulu mengikuti saya. Namanya jin qarin. Itu karena di kampung kadang-kadang ada orang begini, dia kan matinya nggak wajar, dia kan jadi setan. Bukan.
Nggak ada semua kematian itu wajar, ya. Jangan sampai ada kita anggapan dia maka jadi setan matinya, nggak wajar, tuh, ya, nggak boleh. Itu namanya hanya ruhnya aja. Setiap manusia ya tetap dihisab. Karena ini saya mendengar beberapa, apalagi dulu di kampung saya ya, ada orang jatuh dari pohon hijau, meninggalnya itu, ya mati, terus katanya dia di rumahnya kelihatan lagi jalan lagi apa tuh, iya gentayangan, ya, gentayangan itu jin korinnya itu, ruhnya, arwahnya, orangnya itu tetap dihisab semuanya. Dihisab. Nih, manusia kan mengalami beberapa alam. Alam ruh, lalu alam rahim, 3 alam dunia sekarang, ya. Keempat alam kubur atau istilahnya itu barzah. Baru yang ketiga itu terakhir padang mahsyar, akhirat, keputusan surga atau neraka. Itu ya. Nah, alam ruh ini seluruh manusia sudah diciptakan, ya. Bahkan jaraknya saya pernah sampaikan di sini 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, ruh itu sudah diciptakan semua. Di dalam hadis, innallaha qaddara maqadiral khalaiqi qabla ayyakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanah. 50.000 tahun sudah diciptakan ruh. Sudah dikumpul semua. Termasuk cucu-cucu saya belum punya cucu tapi sudah ada. Sebelum Allah ciptakan langit bumi ini 50.000 tahun jaraknya sudah ada. Gitu. Selesai, barulah terjadi perkawinan, lalu orang tua saya, nah ruh saya itulah baru Allah masukkan ke janinnya, ke rahimnya orang Jawa. Itu hadis. Hadis. Innallaha qaddara maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati bi khamsina alfasana. Itu jaraknya. Hadis bukan Al-Qur'an. Setelah itu masuk ke rahim. Sebelum di rahim itulah Allah melakukan perjanjian kepada seluruh manusia. Wa ashhadahum ala anfusihim. Kata Allah, alastu bi rabbikum, bukankah saya ini Tuhanmu? Qalu, semua ruh itu menjawab, bala syahidna, ya kami bersaksi. Artinya seluruh janin ruh itu semuanya dalam keadaan baik. Makanya di bawah balik anak-anak meninggal semuanya masuk surga. Dari terlahir dari manapun, karena pada dasarnya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci semua. Fa'abawahu, orang tuanya lah yuhawidanihi, yang menjadikan dia Yahudi, au yunasironihi, dia menjadikan Nasrani. Orang tuanya dibesarkan dalam komunitas Nasrani, dia jadi Nasrani. Dibesarkan dalam komunitas Protestan, dia jadi Protestan. Nah, saat di bawah balik inilah ketika meninggal anak-anak, maka semuanya masuk ke dalam surga. Kecuali sudah akil balik tuh. Dalam ilmu fikih kita, dalam Islam namanya mukallaf. Sudah mulai dia terbebani hukum. Kalau perempuan itu sudah menstruasi, ya. Kalau laki-laki misalnya sekarang 15-14 tahun sudah balik. Nah, itulah mulai dihitung start amal perbuatannya. Nah, kita kembali lagi, ini terlalu jauh ya. Nah, tadi ngomong apa ya? Oh ya, oke, selesai dari ruh, janin, maaf, ke rahim itu sekitar 9 bulan 10 hari, baru nanti lahir ke dunia sekarang. Nah, jadi jangan dianggap kita sekarang ini main-main. Ya, dianggapnya perasaan lama amat hidup ya, sebentar. Di dalam alam mulut, tugasnya apa? Tugas kita hanya menjadi yang terbaik, amal yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tugasnya ini. Allah ciptakan kematian dan kehidupan
Untuk apa? Ayyukum, mana yang terbaik di antara kalian amal perbuatannya. Jadi berlomba-lomba kita di sini menjadi yang terbaik. Tugasnya itu. Ya, selesai di situ saat meninggal keluar itu enggak, tetap ya namanya sudah, ya udah. Ini hanya pinjaman saja. Jasad nih yang sekarang dilihat kurus nih ya. Ini cuma minjem, keluar, masuk ke dalam tanah, hancur semuanya. Nanti setelah selesai itu baru akan dibangkitkan lagi. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim, dalam Yasin ya. Qala, ada orang yang berkata, may yuhyil 'idham, siapa sih yang bisa menghidupkan tulang-tulang wa hiya ramim, udah hancur? Kata Allah, jawab Muhammad, qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Yang bisa menghidupkan tulang belulang itu adalah zat Allah yang pertama kali menciptakannya, Allah. Jadi nanti tulang-tulangnya udah hancur itu saat di padang mahsyar tiupan kedua kembali lagi, ruhnya kembali ke jasad itu, seluruh manusia dibangkitkan begitu. Jadi hancur ya. Dan nanti terakhir setelah dihisab umurnya rata 30 tahun, nggak ada tua, nggak ada muda, nggak ada sakit, nggak ada apa-apa, bebas. Neraka, surga ya sudah, nikmat sudah selesai. Nah itulah tuh, baru selesai. Jadi tidak ada kehidupan lagi, udah, maksudnya terselesai. Kalau kita di neraka lalu masih ada imannya, ibarat kita goreng bakwan, wah ini udah mulai mateng nih, diangkat dah. Tuh, nanti di neraka kita udah cukup sesuai dengan amal perbuatannya. Selama masih ada iman, seluruh umat Muhammad pasti masuk ke dalam surga. Pasti ya, asal masih ada iman. Udah masuk di surga selama-lamanya. Kita pengen ketemu dengan istri saya dulu di dunia, bisa. Bisa. Mungkin ada juga yang nggak mau, saya mau nggak mau sama istri saya, udah bosen gitu. Nggak bisa. Di situ nanti lebih cantik dibandingkan bidadarinya ya, itu. Jadi memang jangan disamakan fisik kita nanti sama persis dengan fisik sekarang, jangan. Di dunia, di akhirat itu apa? Mala ainun ro'at, di surga sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, cirinya. Wala udhunun samiat, dan belum pernah terdengar oleh telinga. Wala khatarun ala qalbi basyar, dan belum pernah terlintas dalam hati, ada di surga. Jadi jangan dipikirkan kita, cantik ganteng, enggak, lebih daripada itu. Oke, satu ya. Oke, kembali ke rasa takut. Rasa takut kepada Allah ini adalah salah satunya diperlihatkan oleh anak putra dari Nabiullah Adam alaihissalam, antara Qabil, Habil, Ikrimah dan Labuzar. Qabil lahir dengan seorang Ikrimah yang cantik, sementara Qabilnya ini kurang. Sementara si Habil lahir dengan Labuzar yang parasnya itu kurang cantik. Biar adil, Nabiullah Adam menikahkan disilang yang ganteng sama yang cantik, kan gitu ya. Ini masih Qabil jadi dengan Labuzar, Habil ini dengan Ikrimah, supaya satu inilah Qabil kagak terima. Enak aja ya kan, saudara kandung gua saat itu belum ada ajaran Islam sehingga boleh menikah dengan sesamaan. Jangan dipikirin, lah emang boleh nikah sesama anak? Lah saat itu boleh, belum ada syariat. Iya, belum ada syariat. Nah, saat itulah dendam Qabil ini. Lalu di dalam ayat, la imbasatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Kata Qabil,
Kata Habil, la in basatta, wahai Qabil, seandainya kau julurkan tangan, dia membawa batu besar akan membunuh Habil. La in basatta ilayya, kepadaku, litaktulani, untuk membunuh aku. Kata Habil, ma'ana bibasitin, saya enggak akan pernah membalas liaktulak, untuk membunuh kamu. Alasannya apa? Inni akhafullaha rabbal alamin, saya takut kepada Tuhan sekalian alam. Inilah sifat rasa takut yang dimiliki oleh Habil. Bukan enggak kuat Habil, kalau mau membalas bisa, tapi kenapa dia enggak membalas? Takut kepada Allah. Tuh kunci rasa takut. Jadi dia dalam kenapa kamu tidak melakukan perlawanan? Takut. Nah, untuk kita sekarang, kenapa sih kalian itu diejek sama temennya, diam aja nggak ngelawan? Saya takut kepada Allah. Semuanya alasannya karena takut. Ibadah kepada Allah karena memang saya takut kepada Allah. Jadi motivasinya jangan yang lain, jangan yang lain. Itu satu. Terus yang kedua, sifat takut ini bisa dijadikan sebagai wasilah saat kita berdoa. Saat kita berdoa kepada Allah, itu boleh kita, ya Allah, wasilah karena saya sudah berbaik ini, tolong kabulkan doa saya. Kenapa? Wasilah apa? Nah, salah satunya takut kepada Allah bisa dijadikan sebagai wasilah. Apa itu wasilah ya? Jalan, pelantara, media gitu ya. Kalau kita makan bakso ya sendoknya itu wasilah. 3 anak muda pernah terjebak dalam gua, ya. 3 anak muda terjebak di dalam gua, tertutup rapat. 3 anak muda ini, ya Allah, kita bagaimana bisa keluar dari gua ini? Kata anak muda yang pertama, ya Allah, kita sama-sama berdoa aja dah sesuai dengan amal kita. Anak muda yang pertama dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya pernah mempunyai seorang pembantu, dan pembantu itu sudah saya gaji, lalu pada satu ketika dia pergi, ada sisa gajinya 1 bulan di tangan saya. Karena ini pembantu tidak tahu kabarnya kemana, sisa gaji ini saya pegang, lalu saya belikan kambing, saya piara sehingga menjadi puluhan tuh kambing, gaji karyawannya ini. Lalu pada satu ketika saya ketemu dengan anak itu, karyawan itu saya panggil, nah ini gaji kamu yang 1 bulan belum pernah saya kasih, tapi saya urus, saya belikan kambing, tuh kambingnya, kalau mau ngambil, ambil. Gak tahu diri lagi dia orang, ambil aja udah. Seandainya, kata anak muda ini, apa yang saya lakukan ini saya betul-betul demi ikhlas karena Allah, bukan karena apa-apa. Ya Allah, kabulkan doaku, bukakan pintu gua ini. Langsung terbuka. Geser sedikit, belum bisa keluar kita. Tuh, saya udah berdoa ya, saya sudah punya begitu. Lalu anak muda yang kedua, ya Allah, saya memang gak punya harta banyak, tapi saya punya seorang ibu, pernah saat itu kondisinya dalam keadaan sakit, minta segelas susu, lalu saya buatkan susu itu buat ibuku. Sesampainya saya di depan ibu, ibu ternyata tertidur. Saya tidak berani membangunkan ibu itu. Saya pegang air susu itu sambil menunggu ibu saya bangun. Saya tunggu berjam-jam demi ibu. Kalau saya tinggal misalnya takut ibu bangun, saya tungguin karena baktinya kepada ibu sampai dia pagi, lalu dia minum. Kalau seandainya apa yang saya lakukan ini saya betul-betul ikhlas karena Allah, saya taat kepada orang tuaku, ya Allah, kabulkan doaku ini. Terbuka lagi, tapi belum tuntas. Kalau bahasa kitanya, lalu udah ganti berdoa ya kan, punya kebaikan apa, selesai, belum terbuka. Lalu bunda yang ketiga ini, saya memang bukan orang kaya, orang tua saya juga sudah tidak ada, tetapi saya diberikan oleh Allah wajah yang cukup ganteng, rupawan.
Pada suatu ketika saya berada dalam satu tempat, diajak ketemu dengan seorang yang begitu cantik wajahnya. Di tempat yang memang tidak ada orang, saya berdua diajak untuk berzina dengan perempuan itu. Wah, kesempatan banget kalau kita bayangkan ya. Rame-rame aja nyari yang sepi-sepi. Saya saat itu menolak untuk melakukan perzinahan. Satu alasannya bukan apa-apa, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah itu sikap saya saat itu betul-betul ikhlas karena takut kepada Allah, bukan karena apa-apa, ya Allah kabulkan doaku. Dibuka lagi, terbukalah 3 anak muda ini dari gua. Kenapa? Nah, 3 amalan inilah bisa dijadikan sebagai wasilah untuk dikabulkan doa. Makanya nggak salah, nggak heran kalau sekarang tuh banyak orang yang kondisi sakit di rumah bertahun-tahun, udah kemana aja dia punya nazar, ya Allah saya akan melakukan setiap hari Jumat untuk membuat makan dan akan saya bagikan untuk bersedekah. Barangkali dengan amalan itu Allah kabulkan doa saya untuk sembuh dari penyakit itu. Jadi beramal itu dengan satu niat wasilah, barangkali dengan amal yang kita lakukan, sedekah yang kita lakukan itu bisa Allah kabulkan doa saya, ya Allah kabulkan, sembuhkan penyakitku. Begitu. Jadi bisa dilakukan dengan niat. Pati-pati jompo, yayasan-yayasan, kita memberikan beberapa, ya Allah tolong doakan buat ibu saya ya dalam kondisi sakit kurang sehat, doakan dengan anak-anak yatim. Bisa sebagai wasilah dari 3 sejarah ini. Jadi yang bisa dijadikan wasilah bisa rasa sifat takut kepada Allah, sifat ketaatan kepada orang tua, dan juga yang pertama tadi sifat kita dermawan atau perhatian kepada orang lain, ya gitu. Jadi tidak ngambil hak orang lain. Kalau kita bahkan begitu sebaliknya, ngontrak ya kan, buru-buru mau ngasih orang ya, ngontrak aja ya, udah sebulan 2 bulan, udah mau diusir-usir 3 bulan, malam-malam siap pindah kabur ya kan, 3 bulan zalim gitu ya. Ya naudzubillah. Besok mau masuk ke dalam surga antri, mau melangkah ya di belakang, lu mau kemana? Lah saya udah selesai mau dihisap, ntar dulu, belum kelar urusan lo, dulu 3 bulan kabur, nah, ketemu semua nanti. Kezaliman yang pernah kita lakukan, utang, makanya jangan sampai ditinggal ya. Ahli waris nih, kalau misalnya ini orang tua punya wasiat, kalau punya catatan-catatan utang, kasih tahu biar dilunasin ya. Jangan ninggalin ini utang. Selesaikan dulu infak, sedekah, zakat ya, zakat, wasiat, apalagi itu nazar, 3 nih ya. Jangan dibagi warisannya sebelum 3. Zakat kalau memang ada, utang, nazar, wasiat ya. Wasiat kalau memang ada ya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ini 3 nih. Baru masih ada sisa bagi. Itu jangan nggak jelas. Ini mau bagi-bagi dulu, utang urusan belakangan lah. Lu bagi, nggak bisa. Selesaikan ya. 2 tuh ya, sifat takut tuh bisa untuk menjadikan wasilah. Terus sejarah Nabiullah Adam alaihissalam. Terus ada lagi rasa takut kepada Allah itu sab'atun yudhilluhumullah. Ada 3 macam golongan yang Allah akan naungi manusia ini. Yang salah satunya adalah rajulun da'athum ra'atun dzata mansibin wa jamalin. Seorang laki-laki yang diajak perempuan penzina untuk melakukan penzinahan, tapi dia tidak mau. Alasannya karena takut kepada Allah. Sama ini dengan anak muda dalam 2 tadi. Jadi rasa takut itu bisa dijadikan sebagai wasilah. Itu 3. Yang keempat,
Sifat takut ini adalah ciri ulama. Ciri ulama yang pertama adalah mereka yang takut kepada Allah. Saat ditanya apa sih yang disebut dengan ulama? Kalau ulama dari sisi bahasa dari alimun. Alim itu orang yang tahu. Bentuk jamaknya ulama, orang-orang yang tahu, berilmu. Tanpa melihat dalam ilmu apa? Mau ilmu IT kayak mau ilmu apa kayak, dalam secara bahasa itu namanya ulama tuh. Dalam bidang komputer, dalam bidang IT, dalam bidang bisnis, dalam bidang ekonomi, itu disebutkan ulama secara bahasa. Ya. Nah, secara istilah ulama itu adalah orang yang membidangi dalam bidang agama. Bahkan di dalam Al-Quran satu, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah itu adalah ulama. Jadi yang takut kepada Allah itulah yang disebut dengan ulama. Kalau orang yang kagak takut begitu, ya masa ulama masih marah-marah sama orang, ya kan? Ulama masih malakin orang, ya, menjelek-jelekan, membodoh-bodohkan orang, itu bukan. Jadi yang takut, dia yang selalu menangis, menyucurkan air mata, menangis hanya karena Allah. Jadi gak ada motivasi lain. Ada pernah? Pantas apa enggak gitu ya? Pernah diundang seorang kiai, ya kan? Saat dikasih transport daripada dia hitung, tak dulu, jangan pergi dulu, dihitung. Kalau kurang, karena pernah katanya saya udah pergi jauh-jauh, lalu katanya tidak sesuai transportnya, ya kan? Bagaimana, ya kan? Dakwah yang memang secara ini itu sudah sesuai, tidak sesuai dengan tujuan, ya. Tujuannya itu kan untuk apa? Untuk dakwah, menyampaikan, tabligh, ya. Begitu. Jadi kalau untuk masalah itu mah ya urusan lain, ya. Nah, itu beberapa ciri-ciri orang yang takut kepada Allah, ya. Jadi kuncinya, ya, terakhir bahwa setiap apapun kita melakukan ibadah, kayak meninggalkan maksiat, kayak satu alasannya jangan karena siapa-siapa, tapi karena takut kepada Allah. Dan inilah ciri-ciri daripada ulama di dalam Al-Quran. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang hanya takut kepada Allah itu adalah ulama. Jadi orang yang tidak takut kepada Allah itu berarti bukan disebut dengan ulama. Walaupun jangan tertipu dengan orang. Kalau orang mah terserah, manggil Gus, manggil Kiai, manggil ajengan, manggil terserah, Ustadz, ya. Tapi yang menentukan adalah Allah. Semua panggilan itu mah ya tradisi, semu, ya, semu. Ya, jangan kita bangga dengan titel-titel yang diberikan orang. Ya, itu mah ya begitu aja biasa. Ada nggak, sakit nggak saat kita misalnya ada orang manggilnya bukan Ustadz? Kalau kita merasa tersinggung, kita biasa dipanggil Ustadz, lalu ada orang manggil bukan Ustadz, lalu kita tersinggung, berarti masih ada penyakit di dalam hatinya. Ada penyakit itu. Penyakit apa? Ya udah, salah satunya itu ijabul mar'i, dia pengen dipuji, dia pengen diangkat. Nah itu nggak bisa begitu, ya. Mau ke kita, maksudnya kita terbebas nggak dari sifat-sifat itu, ya. Kalau sudah terbebas, saya emang nggak ngaruh tuh panggilan, mau haji mau siapa, nggak ngaruh tuh, itu berarti insya Allah tauhid kita sudah dalam keadaan baik, dan kita yang lakukan itu semuanya dalam rangka takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, itu barangkali ya sedikit yang dapat saya sampaikan. Kebetulan juga saya emang acara malam hari ini nanti jam 11 ya sebenarnya, ya. Jam 11, setengah 11
ada apa namanya, semacam ini tunangan ya. Jadi saya mau dibawa buat bantuin ngomong itu biasanya. Yang lamar. Mudah-mudahan acaranya lancar, memang agak jauh tempatnya, dan mungkin sampai di sini dulu kajian kita. Barangkali ada hal-hal yang perlu kita sharing ya, yang perlu kita perdalam, kami persilahkan. Saya tanya Pak Ustaz. Iya. Kalau tuyul baca dari setan nggak? Nah, ya, tuyul ya. Tuyul, ya biar tuyul ya. Tuyul itu jadi jin ya. Jin tadi sudah tahu dibagi dua. Ada yang memang taat, ada yang memang jahat. Apa ada sekarang jin yang jahat? Ada. Salah satunya apa? Nah, orang yang untuk memperkaya diri dengan memelihara tuyul itu ada apa enggak? Wallahu a'lamu bishawab. Tapi yang jelas kalau dari sejarah itu memang ada yang jahat. Ada orang-orang yang memakai ilmu ya, memperdalam ilmu untuk tujuan sesuatu dengan bantuan ilmu hitam itu ada. Tapi sekali lagi ilmu hitam pasti akan terkalahkan dengan ilmu yang putih, maksudnya kita tauhid kepada Allah. Sejahat apapun bisa kayak santet ada. Kan makanya di dalam Al-Falaq kan ada qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza wa min syarrin naffasati fil uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan yang tukang ini, yang menanam ini di dalam tanah. Jadi di zaman Rasulullah pun ada ilmu santet. Uqad itu ikatan. Jadi ketemunya di tempat apa, ternyata itu ada. Kita minta dilindungi dari kejahatan-kejahatan begitu tuh. Orang-orang yang jahat. Nah, itulah ilmu santet. Sihir ya. Kalau di Banten ya itu hitam, ilmu sihir ada ya. Bahkan daerah-daerah tertentu juga. Nah itu bacanya tetap ayat-ayat Al-Quran, tapi di bulan Al-Quran. Iya itu ya, tuh tahuan dia. Wallahu a'lamu bishawab. Tapi yang jelas ada ilmu hitam yang sekarang katanya orang itu memang ada ya. Dan kita harus membekali diri yakin dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan surah ayat kursi bisa. Tapi sekali lagi kita jangan pemahamannya pendek, ayat kursi buat ngusir setan, bukan ya. Itu untuk perlindungan saja. Abdurrahman bin Auf ya. Abdurrahman bin Auf kalau masuk ke rumah itu dia baca ayat kursi di pojokan rumah. Pojokannya rumah 4 dibaca di pojokan ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Apakah dilakukan Rasulullah? Tidak. Rasulullah nggak melakukan itu. Ya. Jadi ada hal-hal yang tidak dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh sahabat. Nabi tidak melarang dan Nabi juga tidak menyuruh. Ya, begitu. Jadi sekali lagi, gimana dengan ilmu hitam? Tuyul tadi masuk ilmu hitam. Ada. Gitu. Dan kita harus bisa untuk membentengi kita dengan akidah, ya, dengan akidah yang kuat. Ada bacaannya untuk menaklukkan. Menaklukkan jin kan zaman-zaman dulu tuh. Banyak orang pelihara jin dengan amalan-amalan yang sumbernya dari Al-Quran juga kan. Tapi kalau dia berhasil bisa menguasai, kalau enggak ya gila. Iya, alhamdulillah. Tidak ada konsekuensinya ya. Iya, jadi kalau misalnya terjadi di dalam diri kita, makanya ada namanya ayat-ayat ruqyah ya. Ruqyah untuk meruqyah orang. Ini sebenarnya penyakit nih
ada jin apa enggak, kayak gitu ya. Panggil dah ahli ruqyah, saya nggak paham ya kan. Udah, kalau memang ada, saya percaya. Untuk menghilangkan betul-betul ada di ini enggak, yang memang jin ada. Bagi saya ya. Jadi ayat-ayat ruqyah, dan memang ada ilmu tersendiri itu, ilmu ruqyah, ada ustadznya kalau mau, ya kan? Itu untuk banjir berapa? Oh enggak. Yang punya efek, yang terkena itu yang jahat. Kalau itu memang enggak, jin koring ya tetap ada menemani. Tapi sekarang banyak dijual itu garam ruqyah. Garam? Garam ruqyah. Oh gitu. Wallahu alam dah saya. Itu pakai gitu. Itu jadi media gitu ya. Itu kan media ya. Ibaratnya. Kalau air ada, air putih saya ada. Karena air putih yang dibaca-bacakan doa itu akan berpengaruh ya. Air putih saat kita membaca apapun, mau yasin mau apa dengan media air putih, lalu kita minum dengan air putih itu berpengaruh ya, berpengaruh. Makanya dengan media air putih, kenapa seorang berdaftar air putih ya memang itu ada di zaman Nabi, ada Ibnu Abbas paman Nabi melakukan ya dengan doa-doa, jadi boleh. Makanya air yang dari Korea itu apa sih? Yang ada yang dengan teknologi apa? Itu dia untuk meneliti air, ternyata air itu berbeda dengan air yang biasa ditaruh di tempat di mana musik-musik menggelegar, dengan air yang habis dibacakan ayat-ayat Al-Quran itu berbeda. Berbeda fungsinya. Lebih cakupan yang dibacakan Al-Quran. Gitu. Makanya orang tua, maaf nih, kalau lagi megangin air putih mau ngasih minum anak ya, megang air putih, lalu kita ngomong marah-marah ke anak, dasar tolol aku kasih minum. Nah, kena, nggak boleh ya. Yang keluar dari mulut itu luar biasa. Ada kita pegang-pegang air tapi ngomong sambil ngomel. Iya, dasar tolol amat lo. Ya, udah. Anaknya jadi tolol. Hati-hati. Marah-marah tapi biar cakep omongannya gitu ya. Kamu dasar, saya sumpahin jadi gubernur besok kan gitu. Itu baru ya. Sumpah tapi isinya doa, diminum. Ya jangan. Nah, iya, ngelewatin dia. Itu ada pengaruhnya, yang sumpah. Iya, misalnya kita mau yang sembarangan, takut ada wali lewat, nanti kabur kata-kata itu. Wallahualam, wali lah. Ya, yang jelas setiap apapun yang keluar dari mulut kita itu akan berpengaruh ya. Jadi apa aja, cuman kalau untuk sumpah-sumpah yang memang nanti akan ditagih itu harus ada saksi, lain lagi itu mah ya. Yang model nazar itu harus ada saksi ya, kalau nggak ada saksi kayak gitu enggak. Tapi yang jelas apapun yang keluar dari mulut itu merupakan doa. Apa aja, makanya ngomongnya yang baik-baik ya, jangan sampai yang buruk, terutama buat anak. Orang tua kepada anak ini luar biasa pengaruhnya ya. Akhirnya anaknya kan oon ya, nggak boleh gitu. Oon tolol ya kan ya. Oke, udah barangkali ya. Ya. Sifat khauf itu berubah-ubah. Ya, sifat khauf apakah berubah-berubah? Setiap manusia pasti ada perubahan. Orang iman aja, keimanan seseorang itu kan bisa yazid wa yanqus. Pagi kita dalam keadaan iman, itu sore itu bisa kan berubah. Apalagi sifat khauf ya. Kalau tidak dilatih terus menerus maka itu bisa hilang, bisa berubah. Artinya
Hah? Melatihnya bagaimana? Kenapa? Melatihnya. Nah, makanya melatihnya tadi. Setiap apapun amal yang kita lakukan tadi, mau kebaikan ke, mau menghindarkan dari kemaksiatan ke, tujuannya satu. Ini adalah perintah dan saya hanya takut kepada Allah. Ini ngaji begini nih. Di samping kita dapat ilmu pengetahuan, tapi niatkan itu, saya ini hanya takut kepada Allah. Langkah kita ke tempat ini sudah pahalanya berapa? Yang dijelaskan pernah 4, ya kan? Ketenangan, terus apalagi itu macam-macam 4. Dan itu merupakan untuk rasa takut kita kepada Allah. Saya kalau nggak takut kepada Allah, mengapain ikut kajian? Jadi yang dilakukan itu nanti semuanya itu dalam rangka takut kepada Allah. Jadi tidak ada motivasi lain, tidak ada niat lain. Ya. Dagang. Apa niatnya? Ini saya punya kewajiban, punya istri, punya anak, saya memberikan nafkah tuh, ya. Saya kalau nggak jualan ini, ya bagaimana kewajiban saya? Saya takut kepada Allah, karena itu saya memberi jualan di sini untuk memberikan infak istri dan anak. Rasa takut kepada Allah itu ya beberapa trik untuk melatihnya, ya. Jadi tidak ada motivasi lain untuk berjualan apapun dagang. Iya, itu ya barangkali. Oke, mudah-mudahan kita semua tetap Allah berikan kesehatan, ya. Allah berikan panjang umur, ya. Sehat badan, Allah murahkan rezekinya yang baik, yang halal untuk beribadah kepada Allah. Anak-anak kita, cucu-cucu kita Allah jadikan anak yang solehin solehat, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, patuh kepada kedua orang tuanya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.